Hari-hari setelah pengakuan cinta itu seharusnya menjadi hari paling indah dalam hidup Andra dan Naila. Mereka resmi, saling mencintai, saling mengakui, dan saling menjaga. Namun entah mengapa, rasa bahagia itu selalu dibayang-bayangi rasa takut yang makin lama makin besar, terutama dari Naila. Naila mulai sering melamun. Saat mereka bersama, senyumnya ada, tapi kadang matanya kosong. Seperti ada sesuatu yang menahan dirinya untuk benar-benar lepas tertawa. Andra menyadari itu, meski Naila berusaha menutupi. Suatu sore, mereka duduk di bangku taman. Andra menggenggam tangan Naila, lalu menatapnya lembut. "Nay, kamu akhir-akhir ini kenapa? Aku lihat kamu sering mikir keras. Ada yang ganggu?" Naila tersenyum tipis. "Enggak kok, aku baik-baik aja. Tapi aku tahu kamu enggak sepenuhnya baik-baik aja. Kamu bisa cerita ke aku, apapun itu." Naila terdiam, menarik napas panjang. Hatinya penuh dengan keraguan. Ia ingin jujur, tapi ia juga takut melukai perasaan Andra. Akhirnya, ia memberanikan diri. "Andra, aku takut banget. Aku sayang sama kamu, tapi aku juga tahu orang tuaku nggak bakal pernah setuju sama hubungan kita." Andra mengerutkan dahi. "Kenapa kamu yakin banget? Kita bahkan belum coba ngomong sama mereka." "Aku tahu sifat mereka, Andra. Papa itu orangnya keras, sangat menjunjung tinggi aturan keluarga. Mama juga, beliau pengennya aku sama orang yang setara. Dalam pikiran mereka, pasangan itu harus sesuai dengan standar keluarga. Sedangkan kamu..." Naila berhenti, menunduk. Andra menarik napas dalam-dalam. Ia mengerti maksud Naila. Keluarganya memang sederhana, jauh dari kata kaya. Ayahnya hanya seorang pegawai kecil, ibunya berjualan di rumah untuk menambah penghasilan. Sementara Naila, ia berasal dari keluarga terpandang, punya usaha besar, rumah megah, dan kehidupan yang serba berkecukupan. Andra tersenyum, meski dalam hatinya perih. "Jadi masalahnya aku nggak selevel sama kamu gitu?" Naila buru-buru menggeleng, matanya berkaca-kaca. "Bukan gitu, Andra. Buat aku, kamu lebih dari cukup. Aku nggak pernah lihat kamu dari harta atau status. Tapi, orang tuaku nggak akan pernah mikir kayak aku. Dan aku nggak bisa bohong, aku takut kehilangan kamu gara-gara mereka." Hening sejenak. Hanya suara dedaunan yang bergesekan diterpa angin. Andra menatap langit, mencoba menenangkan hatinya. Lalu ia menoleh lagi ke Naila. "Nay, aku ngerti ini nggak gampang. Tapi aku nggak mau nyerah cuman karena restu belum ada. Kita bisa coba pelan-pelan. Aku mau buktiin ke orang tua kamu kalau aku serius. Kalau aku bisa bikin kamu bahagia, asal kamu juga percaya sama aku." Naila meneteskan air mata, lalu mengangguk pelan. "Aku percaya sama kamu, Andra. Cuman, aku nggak tahu gimana nantinya." Hari itu berakhir dengan pelukan panjang. Namun jauh di dalam hati, keduanya tahu badai besar semakin dekat. Hari itu pun akhirnya datang. Malam minggu, Andra memberanikan diri mengantar Naila pulang. Biasanya Naila melarangnya sampai depan rumah. Tapi kali ini, Naila hanya diam ketika Andra berkata, ingin sekalian mampir sebentar. Rumah Naila megah, jauh berbeda dengan rumah Andra. Halaman luas, lampu terang, pagar tinggi. Begitu motor Andra berhenti di depan, Naila terlihat gelisah. "Andra, aku nggak yakin ini ide bagus," ucapnya pelan. Andra tersenyum menenangkan. "Nggak apa-apa, kita cuma mampir sebentar. Aku cuma pengen sopan, salam sama orang tuamu." Naila akhirnya mengangguk dengan ragu. Mereka masuk, dan di ruang tamu yang besar itu, ayah dan ibu Naila sedang duduk. Tatapan ayah Naila langsung tajam begitu melihat Andra. "Ini siapa, Nay?" Suara ayahnya berat dan penuh wibawa. "Ini temanku, Pak. Namanya Andra," jawab Naila hati-hati. Ayah Naila mendengus pelan. "Teman? Dari mana?" Andra maju sedikit, berusaha sopan.
Selamat malam Pak Bu, saya Andra. Saya kuliah di kampus yang sama dengan Naila. Ibu Naila menatapnya dari atas ke bawah, lalu saling pandang dengan suaminya. Tatapan itu jelas, meremehkan. Ayah Naila menyandarkan tubuhnya ke sofa. Andra ya, kamu dari mana? Saya tinggal di daerah kampung seberang Pak. Rumah saya nggak jauh dari sini. Sang ayah mengangguk kecil, lalu menoleh ke Naila. Naila, Papa mau bicara sama kamu, sendiri. Andra merasa suasana berubah dingin. Naila menatapnya dengan mata panik. Pa, Andra cuma mau... Tadi Papa bilang sendiri, potong ayahnya tegas. Naila menggenggam tangan Andra erat, lalu dengan berat hati melepasnya dan masuk ke ruangan lain bersama ayah dan ibunya. Andra duduk di ruang tamu sendirian. Detik terasa lama. Dari balik pintu terdengar suara tinggi sang ayah. Meski samar, Andra bisa menangkap maksudnya. Papa sudah bilang sama kamu, Naila, jangan pernah dekat dengan orang yang nggak jelas asal-usulnya. Kamu itu anak Papa, anak dari keluarga terhormat. Masa depan kamu jangan hancur gara-gara laki-laki biasa kayak dia. Naila mencoba membela. Pa, Andra itu baik, dia tulus. Aku bahagia sama dia. Bahagia? Bahagia kamu nggak bisa beli masa depan. Papa nggak mau dengar alasan lagi. Putuskan hubunganmu dengan dia. Titik. Air mata Naila jatuh. Pa, jangan gitu. Aku sayang sama dia. Tapi suara ayahnya semakin keras. Naila, kamu harus nurut. Papa nggak mau anak Papa jatuh ke tangan yang salah. Andra yang duduk di ruang tamu menggenggam tangannya sendiri erat-erat. Hatinya panas, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia ingin masuk, ingin bicara, tapi ia tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Beberapa menit kemudian, Naila keluar dengan wajah penuh air mata. Ia langsung menghampiri Andra. Andra, aku minta maaf. Papa nggak setuju sama hubungan kita. Andra menatapnya, mencoba menahan gejolak dalam hati. Aku udah duga, tapi aku nggak akan menyerah, Nay. Naila menggenggam tangan Andra erat-erat. Aku juga nggak mau nyerah, tapi aku takut banget. Andra menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum meski getir. Selama kamu percaya sama aku nggak akan pergi. Kita akan cari cara. Malam itu, Andra pulang dengan hati campur aduk. Ia tahu jalan mereka semakin sulit. Restu orang tua Naila jelas belum bisa didapat. Namun di hatinya, ia berjanji tak akan menyerah. Hari-hari berikutnya penuh dengan tekanan. Naila semakin sering dimarahi orang tuanya setiap kali ketahuan masih bertemu atau berkomunikasi dengan Andra. Dengan ponselnya pernah disita, ia dilarang keluar rumah. Bahkan ibunya sampai ikut bicara, memohon agar Naila jangan merusak masa depan hanya karena cinta sesaat. Naila merasa terhimpit. Di satu sisi, ia mencintai Andra sepenuh hati. Di sisi lain, ia tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Air mata jadi teman sehari-hari. Setiap malam, ia menangis dalam diam, berharap ada jalan keluar. Andra pun merasakan tekanan. Ibunya sempat bertanya kenapa ia sering murung. Namun Andra tidak sanggup menceritakan semuanya. Ia hanya bilang sedang banyak pikiran. Malam-malamnya dihabiskan dengan gitar di pangkuan, memetik nada sendu yang lahir dari rasa sakit hatinya. Suatu malam, Naila berhasil menghubungi Andra lewat ponsel yang ia sembunyikan. Suaranya bergetar, tangisnya terdengar jelas. Andra, aku capek. Aku benar-benar capek. Papa Mama nggak berhenti maksa aku buat jauhin kamu. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Andra terdiam, matanya ikut berkaca-kaca. Nay, aku tahu ini berat. Tapi tolong jangan nyerah. Aku ada di sini buat kamu. Aku akan terus ada. Tapi sampai kapan, Andra? Sampai kapan kita bisa terus sembunyi kayak gini? Suara Naila pecah. Andra menarik napas panjang. Sampai aku bisa buktiin ke mereka kalau aku pantas buat kamu.
Aku nggak tahu caranya, Nay. Tapi aku janji, aku nggak akan biarin kamu sendirian. Hening. Hanya suara tangis Naila yang tersisa. Malam itu mereka saling terdiam di ujung telepon, merasakan sakit yang sama. Cinta mereka begitu kuat, tapi tirai restu itu semakin tebal, semakin gelap, dan semakin sulit ditembus. Namun, satu hal yang mereka tahu, menyerah bukan pilihan,